Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, berberkat yang boleh kami rasakan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya jemaat Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Ampun Tuhan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, mengutamakan orang lain. Ayat intinya saya ambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jika suatu hari anak Anda yang masih balita bertanya, "Mama, bagaimana adik bayi bisa di dalam perut?" Apakah Anda akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembuahan secara biologis? Tentu tidak. Anak justru akan semakin bingung. Bagaimana jika anak bertanya, "Kenapa ayah si A tidak lagi tinggal di rumahnya?" Kita tentu tak akan menjelaskan masalah rumah tangga dan perceraian yang terjadi di keluarga si A. Kita akan menjelaskan dengan bahasa, dengan cara yang bisa dipahami anak-anak. Jika ingin menolong orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah pahami apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan darinya. Jika ingin menolong teman yang berduka, pahamilah luka dan duka cita yang ia rasakan. Jika ingin menolong seseorang yang terlibat masalah, pahamilah situasi yang dia hadapi, bagaimana masalah itu terjadi, bagaimana kemampuannya, dan lain sebagainya. Demikian juga jika kita ingin menghadapi relasi, baik teman ataupun hubungan pribadi lainnya, yang mesti dilakukan adalah belajar memahami orang lain, bukan menuntut orang lain untuk memahami kita. Sayangnya, banyak orang justru melakukan yang sebaliknya. Mereka lebih sibuk dengan perasaannya sendiri. Mereka lebih khawatir bagaimanakah pendapat orang lain tentang dirinya, ketimbang apakah mereka memahami orang lain. Mereka menuntut orang lain untuk mengerti dirinya, ketimbang dirinya mengerti orang lain. Inilah sikap egois, inilah sikap yang diajarkan dunia. Namun firman Tuhan hari ini berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita memang diciptakan Tuhan unik untuk tujuan istimewa, tapi bukan berarti dunia lalu berfokus pada diri kita. Keunikan dan keistimewaan yang Tuhan taruh dalam diri kita justru harus kita pakai untuk melayani sesama. Memang tak selalu orang yang kita layani dan tolong itu akan membalas kita. Tapi Lukas 6 ayat 35 berkata, Tuhanlah yang akan memberi upah besar atas kebaikan yang kita lakukan. Umat Kristen, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Alih-alih selalu minta dimengerti, lebih baik kita belajar mengerti akan orang lain. Alih-alih menuntut dikasihi, kasihilah orang lain lebih dahulu. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Jangan selalu meminta dipahami, tapi belajarlah untuk memahami orang lain. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita, supaya kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita kepentingan orang lain. Jika memang kita tidak mendapat balasan dari orang yang kita bantu, maka Tuhanlah yang akan memberikan upah besar atas kebaikan kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak orang-orang yang mungkin hanya memikirkan diri sendiri, mereka tersentuh hatinya, dan dia juga akan Tuhan menjamah hatinya, sehingga dia juga dapat memperhatikan kepentingan orang lain. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan sesama kami. Tuhan, bantu kami melakukannya sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang dan sekeliling kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.